Muhammadiyah Jember, kepada Bapak Muhiman SHMH, yang terhormat Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, kepada Bapak Joko Purwanto SHMHUM, yang terhormat Dewan Juri Video Challenge Competition Mata Kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa tahun 2019, yang terhormat dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang berbahagia. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena limpahannya lah kita dapat berkumpul pada acara hari ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Ayahanda Haji Suyatna SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Ayahanda Muhiman SHMH. Yang terhormat Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Ayahanda Joko Purwanto SHMHUM, dan seluruh jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, serta kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat berupa sempat dan nikmat iman sehingga kita masih bisa berkumpul dalam undangan yang telah disediakan dan disampaikan meskipun dengan banyak kekurangan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat kerja kerasnya, berkat keistiqomahan beliau dalam mengemban amanah sebagai penyampai wahyu di muka bumi sehingga kita dapat menikmati indahnya iman sampai hari ini. Dalam surat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara orang-orang, yakni adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu, atau orang-orang yang berilmu.
Dan insya Allah dalam ruangan ini dan dalam proses kita berkuliah hari ini adalah proses untuk mencari ilmu, sehingga insya Allah kita adalah orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah permohonan maaf kepada seluruh undangan, Bapak Dekan, kemudian jajarannya, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas penyambutan, atas pelayanan yang mungkin kurang dan tidak berkenan di hati kawan-kawan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah mensupport kegiatan ini, dan terima kasih kepada Ibunda Aris selaku dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang telah berjuang bersama kami, telah membimbing kami dalam 6 bulan atau 1 semester ini. Dan yang terakhir adalah harapan saya selaku panitia pelaksana video challenge competition APS alternatif penyelesaian sengketa ini adalah dapat menginisiasi timbulnya mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademis teoritis, tetapi juga unggul dalam soft skill, unggul dalam praktis, sehingga akan muncul generasi-generasi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ini yang menjadi ahli yuris dalam bidang penyelesaian sengketa di luar peradilan atau litigasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walikulli wijhatun huwa waliya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh dengan limpahan kebahagiaan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah kita sampai pada ad-dinul Islam dan sampai pada generasi-generasi yang menggagakannya, itu ad-dinul Islam, dan generasi yang sangat mencerahkan bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Sulistyo Adi Winarno selaku pembantu Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Jember, dan yang kedua yang terhormat Bapak Haji Suyatna SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dan yang ketiga Bapak Joko Purwanto SH.M.Hum selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, kepada yang terhormat Bapak Muhiman SH.M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, serta yang tercinta Kakanda, rekan-rekan dosen dan ibu dosen yang kami hormati, serta teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya sayangi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Bravo! Sekali lagi, ucapkan bravo 3 kali. Mahasiswa Fakultas Hukum UMJ, bravo! 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 Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada jajaran pimpinan fakultas dan universitas atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pribadi untuk bergabung dengan Fakultas Hukum yang tercinta ini, sehingga bisa bertemu dengan insan-insan yang sangat luar biasa, calon-calon penerus bangsa, calon-calon pemimpin masa depan, dan calon-calon generasi milenial yang membanggakan. Sekali lagi kita kembali kepada laptop, yaitu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Kita berharap bahwa dengan adanya mata kuliah ini, maka kita mengetahui ternyata ada lagi satu alternatif penyelesaian selain jalur litigasi, yaitu jalur non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Nah,
Untuk selanjutnya, kita juga tidak lupa bahwa di sini saya sebagai penghormatan kita kepada semua panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan bagus dan sempurna walaupun dengan beberapa kekurangan. Kita berikan sebenarnya satu penghormatan, kita kasih aplaus kepada panitia. Sebelum saya membuka acara Video Challenge Competition Alternative Dispute Resolution ataupun alternatif penyelesaian sengketa ini, marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kompetisi Video Challenge Competition Alternative Dispute Resolution Alternatif penyelesaian sengketa resmi dimulai. Kelas A, APS Fakultas Hukum. antusias di dalam mengikuti mata pelajaran ini, sehingga harapan kami hal yang demikian bisa diikuti untuk mata pelajaran lain senyampang bisa dilakukan, terutama adalah hukum acara, karena selama ini yang kita lembakan adalah hukum acara, dan itu pun mahasiswa nggak bisa membandingkan kok yang menang ke A bukan B bukan C, sehingga harapannya nanti dengan penilaian ini secara objektif semua bisa melihat tadi tayangan itu kenapa A, kenapa B, kenapa C seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya melihat, mendengar, saya gabung menjadi menyaksikan, kan begitu. Saya akan memberikan penilaian. Nah, nilai saya adalah huruf angka tak bisa sebutkan rahasia. Tapi yang huruf yang saya berikan adalah 3 kualifikasi, baik, baik sekali dan sangat baik sekali. Jadi semuanya baik. Tapi ada yang baik sekali dan sangat baik sekali. Nanti berapa angkanya insya Allah akan panitia yang akan mengumumkan. Baik. Setelah saya melihat dan mendengar nasihat tadi, tolong ini nanti insya Allah harapan saya dari 3 tim merasa dan bisa merasakan komentar partner aktif yang mana ya kira-kira seperti itu. Toh ini masih hangat kan?
Nah, yang pertama adalah coba sambil ingat-ingat. 3 tim ada yang tidak sama. Tempat duduknya pemohon ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, silakan tidak sendiri, mana. Tentunya Bu Aris tidak mengajar dua-duanya, salah satu tempatnya pemohon yang mana, yang kiri yang mana. Yang kedua, bajunya arbiter majelis sama dengan bajunya pemohon termohon. Warna boleh sama, tapi modelnya sama. Tadi kan memakai alma bersama. Jadi antara masa arbiter dengan pihak pemohon itu sama. Yang tentunya adalah tidak demikian. Karena kebetulan adalah alma yang dipakai. Kemudian ini sengketa bisnis. Saat tidak punya-punyaan, bahasa kalau saat pengalamannya itu usaha. Sehingga akan lebih baik dan elegan kalau antara kuasa hukum dengan klien itu dibedakan. Mau pakai dan semua silakan, tapi enggak pun juga masalah. Itu anjuran. Tapi itu membedakan antara ini adalah level perkara sengketa bisnis dengan sengketa yang manual yang ada itu. Performa seperti itu. Terus, oke, itu tentang pengantarnya. Yang pertama, waduh, ini sudah saya masukkan. Bisa iPad ya. Terima kasih. Langsung saja ini saya memberikan komentarnya. Saya harus mengawali sama dengan Pak Yana, memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada dosen pengampu, karena sebelum Pak Yana tadi memberikan komentar atau review terkait dengan video challenge ini, kita sampaikan Pak, ini APP tidak ada SKS untuk praktikum ya sebenarnya. Jadi mata kuliah tidak ada SKS untuk praktikum. Jadi barangkali artinya begini, mata kuliah tidak ada praktikumnya saja, dosen pengampu itu mampu menciptakan sebuah praktek bagi mahasiswa. Apalagi kalau nanti ini ada satu SKS gitu ya. Jadi 3 SKS, 2 teori, ya 2 SKS teori, 1 praktikum. Itu akan jauh lebih luar biasa. Jadi mahasiswa akan jauh lebih mantap menjiwai mata kuliah itu secara lebih tuntas. Itu nanti PR dari fakultas ini memikirkan ke depan ya. Jadi apresiasi kepada Bu Aris yang sudah mampu membuat suasana pembelajaran menjadi menarik bagi mahasiswa. Terima kasih kepada Bu Aris. Ini bisa diikuti oleh dosen pengampu yang lain. Jadi meskipun tidak ada SKS-nya, tetapi sepanjang dosen itu mampu membawa mahasiswa itu untuk bagaimana cara bisa menguasai materi kuliah itu dengan baik, saya kira ini bisa menjadi sebuah contoh ya. Ini kepada dosen yang lain, termasuk saya barangkali. Saya langsung masuk pada penjuriannya. Tadi Pak Yana lebih banyak mereview dari sisi teknis peradilannya, ya, asas-asasnya dan seterusnya. Saya mungkin tidak akan mengulangi yang itu karena memang Pak Yana jauh lebih tajam untuk dari situ. Saya mungkin dari sisi entertainnya saja, ya. Dari sisi entertainnya saja. Jadi di panduan yang diberikan kepada kami juri itu sudah ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kami ikuti di dalam memberikan penilaian terkait dengan video challenge ini. Misalnya terkait dengan ya tadi salah satu branding. Saya kira kalau branding tadi Pak Yana sudah mulai ada yang tidak mulai fakultas tidak ada, saya kira oke lah ya. Jadi mungkin ada beberapa yang memang nilai saya di sisi itu agak sedikit ada selisih memang. Penguasaan materi dan tema ini sangat terlihat ya. Jadi ada sekali ya, dari sisi entertain ya seorang pemain drama atau apapun namanya aktor atau aktris gitu ya, itu selalu dituntut untuk penjiwaan gitu ya. Nah artinya dalam konteks praktek APP ini Anda sekalian itu diminta benar-benar sebagai pelaku, seolah-olah begitu gitu ya, sebagai pelaku. Jadi kita tadi melihat ada beberapa tayangan itu hakimnya kelihatannya ketawa-ketawa gitu ya. Ada yang tidur ya, ada yang tidur juga. Jadi
ada kita nggak serius gitu di situ ya. Jadi ini artinya yang seperti itu harusnya tidak boleh. Gitu. Meskipun ini hanya sebatas sebatas praktek ya. Tetapi artinya kalau Anda melihat film, kemudian aktor atau aktrisnya cengengesan ini nggak menarik sudah gitu ya. Sudah mati gaya gitu artinya. Jadi tidak menarik. Nah ini yang begitu-begitu itu harusnya dihindari. Jadi penjiwaan bagaimanapun, sesederhana apapun tokoh yang harus Anda mainkan itu harus Anda jiwai dengan baik, gitu ya. Jadi saya masih lihat itu. Kemudian yang kedua, cara pengambilan gambar misalnya. Tapi yang ketiga, kelompok yang ketiga cukup baik, karena kelompok satu misalnya itu melihat teks disortir dari depan, jadi kelihatan orang baca, gitu ya. Nah yang mestinya begitu-begitu teknis pengambilannya bagaimana supaya tidak terlihat orang itu baca. Karena yang begini juga artinya ya meskipun Anda tidak belajar ilmu komunikasi ya, tidak belajar tidak belajar artistik cara pengambilan video atau gambar, tapi paling tidak ya dipikirlah. Nah ini teman saya membaca itu kelihatan nggak lihat kamera tapi matanya baca itu tidak baik tidak nyaman dilihat gitu. Tapi kalau mengambilnya dari samping ya seolah relax orang saya yakin mestinya Anda menguasai tema itu kan Anda menghafal urut-urutan itu tadi ya, langkah-langkah bagaimana beracara di APP ya, secara arbitrase tadi. Nah ini langkah-langkah itu kalau Anda mampu menguasai betul, tidak tekstual, boleh Anda menyampaikan. Tidak harus tekstual. Tapi saya lihat kebanyakan tadi masih tekstual, jadi membaca. Jadi ada tulisan di depan yang ditaruh, Anda membaca, ada shoot, apalagi yang syutingnya dari depan, ini sudah jelas akan mengurangi penilaian. Ya, jadi seperti itu yang ini. Kemudian yang ketiga barangkali durasi waktu. Nah ini barangkali ada tadi yang kita lihat durasi waktunya lama sehingga membuat jenuh yang nonton akhirnya kehilangan fokus. Padahal ketentuan di penjurian hanya 30 menit maksimal video itu dibuat. Tadi itu ada satu kelompok yang videonya mungkin hampir 1 jam ini ya. Jadi saking asiknya mendalami perannya sehingga kemudian sampai 1 jam. Ya. Nah ini membuat ya kalau itu penjurian sebuah entertain film, ya jurinya sudah kabur itu. Jadi tinggal kabur itu sudah nggak salah itu jurinya. Gitu ya. Nah ini yang begini-begini juga harus dilatihkan hatinya, maksud saya. Ketika Anda dibatasi oleh ketentuan waktu 30 menit, nah ini juga artinya dikemas bagaimana agar supaya pesan yang harus Anda sampaikan melalui film itu tetap tersampaikan dengan durasi waktu yang cukup tadi itu, gitu ya. Jadi tidak mengurangi substansi yang harus Anda sampaikan. Nah ini ada yang kelebihan tadi. Dan yang terakhir yang keempat soal ini durasi tadi sudah. Ini editing. Jadi background suara, musik, apapun orang nyanyi itu jauh lebih keras daripada ngomong gitu ya. Jadi kita nggak dengar ini ngomongin apa kok ini sebenarnya film dokumenter atau film apa? Karena ini ada editor yang dinilai, gitu ya. Jadi ada yang menyampaikan narasinya atau bahkan ketika kalau berperkaranya sudah oke ya, beberapa kelompok berperkaranya sudah nih ya. Tetapi ketika menyampaikan alur cerita urutan rentet runtutan alur cerita ya, maka pertama harus ini background musiknya itu hanya disetel agak kalau boleh ada musik tapi jangan lebih keras hanya ngomong. Nah ini ya artinya jadi kita ini dengarkan musiknya orangnya ngomong apa gitu ya, jadi nggak terdengar, jadi nggak informatif. Nah kalau Anda itu pesan dari yang harus Anda sampaikan. Andai kata ini maksud saya gini, andai kata YouTube ini nanti mungkin dari Boris ini wajib diunggah di YouTube misalnya, ini fungsinya sudah di YouTube kan ini ya, sudah diunggah di YouTube, orang nggak akan bisa menikmati yang begitu. Ini maksudnya apa ini gitu. Oleh karena itu faktor editing ini sangat penting untuk diperhatikan supaya pesan yang Anda sampaikan itu nyampe pada yang melihat. Video itu maksudnya. Mungkin itu dari saya. Jadi saya hanya melihat dari si entertainment saja. Substansi dari Pak Ayana sudah menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari 2 jiwa juri tadi itu sudah dapat disimpulkan pemenangnya kira-kira yang pertama, kedua, dan ketiga gitu. Sudah kelihatan gitu.
Jadi apakah yang penampilan pertama, atau kedua, atau ketiga sebenarnya sudah. Jadi apa yang diulas oleh kedua beliau itu sebenarnya sudah tercover semuanya. Jadi begini, saya berikan bocoran. Jadi juaranya siapa? Antara kami bertiga ini, walau berdekatan itu, sama sekali tidak mengetahui atau sama sekali tidak pernah berembuk. Cuma saya tadi berembuk dengan Bu Aris tadi, dan sama ternyata saya masuk Bu Aris. Jadi siapa kira-kira dari tiga itu tidak pernah kami berembuk dan tidak pernah kami mengetahui siapa di antara ketiga itu yang baik, lebih baik dan paling baik gitu. Semuanya baik. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kami harus menilai 5 kriteria, saudara. Yang kami nilai 5 kriteria, dan setiap kriteria itu ringnya 0 sampai 100. Dan saya juga nggak tahu Pak Yana dan Pak Adi menilai berapa juga nggak tahu. Tapi ringnya itu 0 sampai 100 setiap item. Nah, itu pertama tadi sudah banyak dibahas. Pak Yana dan Pak Adi juga sudah membahas tentang branding universitas dan fakultas atau fakultas dan universitas. Jadi kalau ada kelompok yang kemudian hanya universitas saja, ya berarti buat ini sudah nggak dapat yang pertama gitu. Kemudian yang berikutnya selain branding itu penguasaan materi dan tema. Coba lihat dari ketiga tadi yang temanya ya semua mesti memunculkan tema, tapi dari 3 tema tadi kemudian temanya bagus semua, cuma X dan Y, bukan Pak Yatno tadi ya, Pak Yanto ya. Nah, Pak Yatno, saya pikir dari ini Pak Yatno sebenarnya gitu, bukan Pak Yatno. Yang kedua, bisa Anda rasakan yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang ketiga tadi sudah dibahas tuntas oleh Pak Adi tentang video dan editingnya. Dari ketiga video itu bagaimana video, audio ataupun editingnya. Itu juga sudah kelihatan antara 1, 2, dan 3. Tadi malah ada yang suara reog yang banyak tadi. Iya, ada yang suara reog tadi. Saya kan telinga saya peka sekali kalau ada suara reog. Nggak tahu kelompok berapa yang merasa gitu. Dan sama sepakat dengan Pak Adi saya tadi, rasanya ini kok wajar sekali ini, nggak fokus ini karena narasinya nggak ada, dan sidangnya ya banyak gitu. Apalagi kemudian kuasa pemohon dan kuasa pemohonnya mendominasi gitu. Yang keempat itu narasi dan tadi Pak Adi juga sudah membuat narasi dan tuntutan ini. Walaupun pastilah banyak kekurangan Bapak dalam penyutingan video itu, dan tak lebih mungkin karena ada sedikit mispersepsi. Jadi dalam penayangan ataupun pengambilan gambar di sini kita juga didampingi oleh Bapak Widiana selaku Ketua Bani Bali, seperti itu. Jadi untuk teknis mungkin transformasi masalah penyumpah, terus posisi kanan dan kiri mungkin ada miss yang kurang tersampaikan seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terus atas kekurangan yang tadi sudah dipaparkan oleh Dewan Juri, kami tim panitia akan juga memperbaiki, tapi tanpa mengubah dari esensi video itu. Nah di forum ini, karena ini juga belum dapat izin dari fakultas ataupun universitas, jadi hasil video belum ada yang mengupload di YouTube. Jadi di forum ini kami selaku panitia meminta izin kula nuwun dulu, dan teknis untuk upload nanti kita sampaikan ke universitas atau mungkin pribadi dari ketua-ketua nanti mohon petunjuknya. Seperti